mung kano amanate Bapak Dalam. Anak apa? Amanat ning Jawa Dalam kok. Keraton Solo beberapa waktu lalu rasanya bukan lagi tempat yang hangat buat publik. Biasanya orang bisa keluar masuk museum, lihat peninggalan sejarah, foto-foto, atau sekedar merasakan aura Jawa yang kental. Tapi mendadak, suasananya berubah. Pintu-pintu ditutup, digembok, dan kesannya kayak bilang lagi nggak nerima tamu dulu. Yang bikin orang heran, ini bukan karena renovasi atau acara adat besar. Penutupannya lebih ke efek samping dari konflik internal yang makin hari makin kelihatan keluar. Keraton yang harusnya jadi ruang budaya malah berubah kayak medan tarik-menarik kepentingan. Publik cuma bisa lihat dari luar sambil bertanya-tanya sebenarnya lagi ada apa di dalam. Akar masalahnya ada di soal kepemimpinan. Setelah muncul dua klaim PB14, suasana langsung panas. Dua kubu sama-sama merasa punya legitimasi, sama-sama yakin paling sah, dan sama-sama nggak mau ngalah. Dari situ, urusan adat yang biasanya halus berubah jadi keras, bahkan terasa kaku. Abdi Dalam ikut ke bawah suasana. Yang satu jaga pintu, yang satu lagi merasa punya hak buka pintu. Hal-hal kecil jadi sensitif. Salah ngomong dikit bisa jadi ribut panjang. Keraton yang biasanya identik dengan tata krama malah diwarnai adu argumen dan emosi yang naik turun. Museum pun kena imbasnya. Padahal museum itu wajah keraton di mata publik. Begitu museum ditutup dan digembok, kesannya bukan cuma keraton yang tertutup, tapi juga sejarahnya ikut dikunci. Wisatawan kecewa, warga lokal bingung, dan banyak yang cuma bisa lihat pagar dari kejauhan. Di media sosial, komentar mulai bermunculan. Ada yang nyinyir, ada yang prihatin, ada juga yang heran kok urusan adat bisa sampai bikin budaya nggak bisa diakses. Keraton yang selama ini jadi simbol kebesaran Solo malah jadi bahan perbincangan dengan nada miring. Situasi ini lama-lama bikin suasana Solo ikut kerasa aneh. Kota yang dikenal adem, santun, dan penuh budaya mendadak punya cerita konflik yang nggak selesai-selesai. Keraton yang seharusnya jadi pemersatu justru jadi sumber kegaduhan. Yang bikin tambah runyam, konflik ini bukan cuma soal internal keluarga. Begitu pintu keraton ditutup, otomatis negara, pemerintah daerah, sampai kementerian ikut terseret. Soalnya keraton itu bukan sekedar rumah raja, tapi juga cagar budaya yang menyangkut kepentingan publik. Akhirnya keraton seperti terjebak di persimpangan. Di satu sisi ada adat dan ego kekuasaan, di sisi lain ada tanggung jawab budaya. Sementara publik cuma bisa menunggu, berharap ada yang bisa masuk, duduk bareng, dan bikin suasana nggak terus mengeras. Di tengah kondisi itu, keraton terasa benar-benar terkunci. Bukan cuma pintunya, tapi juga komunikasinya. Semua masih jalan sendiri-sendiri, tanpa jembatan yang bisa mempertemukan kepentingan yang saling ngotot. Setelah keraton lama terkunci dan jadi bahan omongan kemana-mana, negara akhirnya masuk juga. Bukan cuma sekadar nengok, tapi lewat Menteri Kebudayaan yang datang langsung ke Solo. Harapannya jelas, urusan yang kusut ini bisa mulai dirapihkan, biar keraton gak terus-terusan jadi arena konflik yang kebuka ke publik. Tapi begitu rombongan negara datang, suasananya justru belum bisa dibilang adem. Dari luar kelihatan rapi, tapi di dalam tensinya masih kerasa. Dua kubu yang dari awal sudah panas, bukannya langsung melunak, malah sama-sama pasang kuda-kuda. Yang satu ngerasa didukung, yang satu lagi ngerasa diabaikan. Momen penyerahan surat keputusan Menteri Kebudayaan itu jadi titik yang bikin suasana makin sensitif. Di atas kertas, SK ini dimaksudkan buat ngatur pengelolaan keraton sebagai cagar budaya. Tapi di lapangan, tafsirnya beda-beda. Ada yang nganggap ini solusi, ada juga yang melihatnya sebagai bentuk campur tangan yang kebablasan. Kubu Purboyo langsung bereaksi keras. Mereka merasa nggak diajak ngomong dari awal, nggak dilibatkan secara utuh, tahu-tahu keputusan sudah turun. Bagi mereka, ini bukan sekadar administrasi, tapi menyangkut martabat dan posisi adat. Wajar kalau emosinya langsung naik. Protes pun muncul terbuka.
Bukan cuma bisik-bisik di belakang, tapi sampai disampaikan langsung di acara resmi. Suasana yang harusnya formal berubah jadi tegang. Orang-orang yang hadir bisa ngerasain sendiri, ini bukan acara seremonial biasa. Abdi dalam ikut terbelah. Ada yang patuh pada SK, ada yang setia pada kubunya. Akibatnya, urusan sepele kayak buka tutup pintu bisa jadi masalah besar. Sedikit salah langkah bisa langsung memicu adu mulut. Keraton makin jauh dari kesan teduh. Di luar keraton, aparat keamanan mulai terlihat lebih sigap. Bukan tanpa alasan, karena ketegangan ini sudah bukan sekadar urusan keluarga. Kalau sampai ricuh besar, dampaknya bisa kemana-mana. Negara jelas nggak mau kecolongan. Media pun makin ramai. Headline soal keraton nggak lagi soal budaya atau tradisi, tapi konflik, penolakan, dan keberatan. Narasi keraton sebagai pusat kebijaksanaan Jawa pelan-pelan ketutup oleh cerita ribut yang nggak ada ujungnya. Di tengah kondisi itu, pintu-pintu yang sebelumnya digembok mulai dipaksa untuk dibuka. Bukan karena damai, tapi karena aktivitas nggak mungkin terus berhenti. Museum harus jalan, agenda harus lanjut, meski suasana hati para pihak masih panas. Keraton akhirnya terbuka secara fisik, tapi secara batin masih kaku. Negara sudah hadir, aturan sudah dikeluarkan, tapi jarak antar kubu masih kerasa jauh. Situasinya kayak api yang disiram air. Apinya mengecil, tapi bara di bawahnya masih nyala. Setelah ketegangan makin kelihatan dan semua mata tertuju ke keraton, satu hal yang gak bisa dihindari akhirnya kejadian juga. Pintu-pintu yang sebelumnya digembok rapat itu harus dibuka. Bukan dibuka dengan senyum dan salam, tapi dengan suasana tegang, setengah maksa, setengah darurat. Soalnya, kalau terus ditutup, aktivitas keraton bisa mati total. Di dalam keraton, suasananya nggak sesantai kelihatannya dari luar. Ada yang ngerasa punya hak nutup pintu, ada yang ngerasa punya hak buka pintu. Tarik ulur itu kelihatan nyata. Adu argumen terjadi, nada suara meninggi, dan beberapa momen bahkan nyaris ricuh. Semua karena satu hal sederhana, siapa yang pegang kendali. Museum jadi titik paling sensitif. Ini tempat publik, bukan cuma milik satu kubu. Begitu museum digembok terlalu lama, tekanan datang dari mana-mana. Wisata mandek, citra Solo kena, dan negara jelas nggak bisa tinggal diam. Akhirnya, pintu museum dibuka, meski dengan suasana yang masih panas. Ada momen di mana pintu itu benar-benar didorong dan didobrak. Bukan dalam arti anarkis, tapi sebagai simbol kalau keraton nggak boleh dikunci terus. Budaya nggak bisa disandera konflik. Mau nggak mau, aktivitas harus jalan lagi, walau hati para pihak belum sepenuhnya dingin. Begitu pintu terbuka, orang-orang mulai keluar masuk lagi. Tapi auranya beda, nggak ada rasa lega sepenuhnya. Yang ada justru tatapan waspada. Semua seolah jalan di atas pecahan kaca, takut salah langkah, takut memicu ribut baru. Abdi dalam yang biasanya kalem juga kelihatan tegang. Gerak-geriknya lebih hati-hati, ngomong seperlunya. Keraton tetap berdiri megah, tapi suasana batinnya jauh dari tenang. Kayak rumah besar yang pintunya kebuka, tapi penghuninya masih saling curiga. Di luar pagar, publik melihat ini sebagai langkah maju sekaligus tanda bahaya. Maju karena pintu akhirnya terbuka, bahaya karena cara bukanya penuh tekanan. Banyak yang berharap setelah ini ada figur yang bisa bikin suasana gak sekadar jalan tapi juga adem. Media mencatat momen pembukaan pintu ini sebagai sinyal penting. Negara sudah masuk, aktivitas dipaksa jalan, tapi konflik belum selesai. Keraton bergerak lagi, tapi jalannya masih pincang. Semua kayak nunggu siapa yang bakal jadi penenang berikutnya. Di titik inilah, keraton seperti berada di antara dua kondisi. Secara fisik sudah terbuka, secara emosional masih terkunci. Dan situasi kayak gini gak mungkin dibiarkan terlalu lama. Karena kalau salah penanganan, pintu bisa ditutup lagi, konflik bisa meledak lagi. Di tengah kondisi yang setengah jalan itu, kabar mulai beredar, Wakil Presiden akan datang ke Solo. Bukan buat bawa aturan baru, tapi buat hadir langsung. Buat banyak orang di keraton, kabar ini bikin suasana berubah. Ada yang berharap, ada yang waspada, ada juga yang penasaran sebenarnya arah anginnya mau dibawa kemana.
Kabar soal kedatangan Wapres Gibran pelan-pelan bikin suasana keraton berubah. Bukan berubah drastis langsung adem, tapi ada rasa was-was bercampur penasaran. Soalnya yang mau datang ini bukan menteri teknis, bukan pejabat adat, tapi orang nomor 2 di Republik. Mau nggak mau, semua pihak pasang sikap. Begitu Gibran tiba di Solo, suasananya kelihatan beda. Nggak ada gaya menggurui, nggak ada pidato panjang yang nadanya tinggi. Datangnya simple, tenang, dan nggak kelihatan mau ikut campur terlalu dalam. Justru itu yang bikin orang-orang di keraton agak kaget. Biasanya kalau pejabat negara datang, yang dibahas itu aturan, keputusan, atau siapa yang salah, siapa yang benar. Tapi Gibran nggak masuk lewat jalur itu. Ia lebih banyak dengar, senyum, dan menyapa. Kayak orang yang ngerti betul, kalau salah langkah dikit aja, suasana bisa panas lagi. Buat dua kubu yang lagi tegang, kehadiran Gibran ini bikin mereka otomatis ngerem. Bukan karena takut, tapi karena sadar sedang berhadapan dengan simbol negara. Mau ribut pun rasanya sungkan, mau keras pun mikir 2 kali. Yang menarik, Gibran sama sekali nggak menyinggung soal SK Menteri Kebudayaan. Nggak ngomong siapa yang sah, siapa yang salah. Ia juga nggak masuk ke ranah adat yang sensitif. Sikap ini bikin ruang gerak semua pihak jadi lebih longgar. Keraton yang sebelumnya kaku pelan-pelan mulai cair. Obrolan yang tadinya formal jadi lebih santai. Nada bicara diturunin. Bahasa tubuh juga nggak setegang sebelumnya. Hal-hal kecil kayak ini kelihatannya sepele, tapi efeknya besar buat suasana. Banyak abdi dalam yang awalnya tegang mulai kelihatan lebih rileks. Mereka sadar, ini bukan momen buat adu argumen. Ini momen buat jaga marwah keraton di depan wakil presiden. Secara nggak langsung, Gibran jadi rem sosial yang cukup ampuh. Publik yang ngikutin dari luar mulai melihat perubahan arah. Kalau sebelumnya yang muncul di berita itu ribut dan gembok pintu, sekarang narasinya mulai bergeser ke soal kehadiran, pertemuan, dan gestur damai. Keraton pelan-pelan keluar dari mode darurat. Gibran sendiri kelihatan menikmati perannya sebagai tuan rumah di kota kelahirannya. Ia paham betul karakter Solo, paham betul adat Jawa yang lebih suka diselesaikan pelan-pelan, gak pakai gebrakan keras. Pendekatan ini bikin banyak pihak merasa lebih dihargai. Di titik ini, keraton masih punya masalah, tapi arahnya sudah mulai berubah. Dari yang tadinya penuh tekanan, jadi lebih cair. Dan semua orang bisa ngerasain kehadiran Gibran membawa suasana yang beda, tanpa perlu banyak kata atau sikap berlebihan. Di tengah suasana yang mulai mencair tapi masih canggung, muncul momen yang sama sekali nggak kelihatan politis, tapi efeknya terasa kemana-mana. Gibran ngajak makan sate bareng. Bukan rapat resmi, bukan jamuan mewah, cuma duduk santai sambil nyicip sate khas Solo. Kedengarannya sederhana, tapi timingnya pas banget. Yang bikin orang langsung melotot, yang diajak makan itu 2 tokoh Raja Solo. 2 figur yang sebelumnya sering digambarkan berdiri di kubu berbeda, tiba-tiba duduk satu meja. Nggak ada jarak protokoler berlebihan, nggak ada mimik tegang. Semua kelihatan lebih manusiawi. Di budaya Jawa, makan bareng itu bukan cuma urusan perut. Itu simbol. Duduk setara, nggak ada yang lebih tinggi, nggak ada yang lebih rendah. Dan Gibran paham betul makna itu. Ia nggak berdiri di tengah sebagai penentu, tapi duduk bareng sebagai penghubung. Obrolannya pun ringan, nggak ada bahasan soal SK, nggak nyinggung surat keberatan, nggak bahas siapa paling sah. Yang keluar justru cerita-cerita santai, candaan tipis, dan suasana yang bikin orang lupa kalau sebelumnya sempat panas. Para abdi dalam yang melihat langsung momen itu kelihatan ikut lega. Ekspresi mereka berubah, dari yang tadinya kaku jadi lebih longgar. Kayak melihat 2 atasan yang biasanya tegang, tiba-tiba bisa ketawa bareng di satu meja. Buat publik, foto dan kabar makan sate ini langsung jadi simbol kuat. Lebih kuat dari pernyataan resmi, lebih gampang dicerna. Orang nggak perlu dijelasin panjang-panjang, cukup lihat gambarnya, langsung nangkep pesan yang disampaikan. Media pun langsung mengangkat momen ini sebagai penyejuk. Narasinya berubah, dari konflik dan gembok pintu jadi soal kebersamaan dan pendekatan santai. Keraton yang sebelumnya identik dengan ribut mulai punya cerita lain. Yang menarik, Gibran nggak kelihatan sedang mendamaikan. Ia cuma hadir, ngajak makan dan membiarkan suasana berjalan alami.
Tapi justru cara itu yang bikin sekat-sekat perlahan turun. Dua tokoh raja itu juga kelihatan gak canggung, duduk berhadapan, saling menanggapi, tanpa gestur defensif. Bukan berarti semua masalah hilang, tapi setidaknya ruang bicara kembali terbuka. Dari meja sate itu, aura keraton ikut berubah. Bukan berubah drastis, tapi cukup untuk bikin semua pihak mikir. Mungkin ada cara lain buat menyikapi konflik selain saling mengunci pintu dan adu gengsi. Setelah momen makan sate itu, suasana keraton kerasa beda. Bukan tiba-tiba damai total, tapi ketegangannya turun jauh. Orang-orang yang biasanya saling curiga mulai jaga sikap. Nada bicara lebih pelan, gestur lebih santai, dan ruang gerak jadi nggak sekaku sebelumnya. Pintu keraton dan museum yang sempat jadi simbol konflik sekarang nggak lagi diperlakukan kayak alat perang. Akses tetap dibuka, aktivitas jalan, dan nggak ada lagi drama gembok dipasang lalu dibuka lagi. Setidaknya, keraton nggak kembali ke mode tutup diri. Abdi dalam juga kelihatan lebih tenang. Mereka tetap pegang sikap sesuai kubu masing-masing, tapi nggak lagi saling senggol di lapangan. Kerja jalan, acara adat jalan, dan pengunjung bisa masuk tanpa rasa was-was berlebihan. Di sisi lain, pihak yang sebelumnya keras menyuarakan keberatan tetap jalan dengan caranya sendiri. Surat keberatan ke Menteri Kebudayaan tetap diproses, jalur hukum tetap dibuka. Tapi semuanya dilakukan lebih rapi, nggak meledak-ledak di depan publik. Media ikut menangkap perubahan itu. Berita soal keraton nggak lagi dominan soal ribut dan dorong-dorongan. Narasinya bergeser ke upaya pendinginan suasana, pertemuan, dan pendekatan yang lebih manusiawi. Ini bukan hal kecil, karena opini publik ikut kebentuk dari situ. Gibran sendiri nggak kelihatan mau mengklaim apa-apa. Nggak ada pernyataan merasa berjasa, nggak ada panggung besar. Datang, ketemu, makan, lalu jalan lagi. Tapi justru sikap ini yang bikin efeknya terasa natural. Buat warga Solo, kehadiran Gibran ini kerasa dekat. Bukan kayak pejabat jauh yang datang cuma buat acara. Lebih kayak wong kuto dewe yang ngerti betul kalau urusan adat itu nggak bisa dipaksa pakai aturan keras. Keraton pun mulai kembali dilihat sebagai ruang budaya, bukan sekedar arena konflik. Orang-orang datang lagi buat lihat museum, bukan cuma buat mantengin keributan. Aura yang sebelumnya tegang mulai tergeser pelan-pelan. Di balik layar, komunikasi antar pihak juga kelihatan lebih terbuka. Nggak harus selalu sepakat, tapi setidaknya mau duduk bareng, mau dengerin, dan mau nahan emosi. Ini hal yang sebelumnya susah kebayang. Semua ini terjadi tanpa gebrakan resmi, tanpa pengumuman besar. Cuma lewat kehadiran, gestur sederhana, dan cara berinteraksi yang tepat. Dan efeknya, keraton gak lagi berdiri dalam suasana penuh tekanan seperti sebelumnya. Di tengah suasana yang mulai lebih adem, kubu Purboyo tetap jalan dengan sikapnya. Surat keberatan ke Menteri Kebudayaan nggak ditarik, proses hukum tetap dibuka, dan sikap penolakan atas SK masih disuarakan. Bedanya, sekarang nadanya nggak lagi meledak-ledak seperti sebelumnya. Kalau dulu protesnya muncul di tengah acara, penuh emosi dan bikin suasana langsung panas, sekarang lebih rapi. Jalurnya administratif, bahasanya resmi, dan nggak lagi dipertontonkan sebagai drama di dalam keraton. Konfliknya pindah dari halaman keraton ke meja birokrasi. Pihak Purboyo juga mulai menegaskan kalau keberatan mereka bukan mau bikin keraton kacau. Mereka tetap mengklaim sedang memperjuangkan adat dan martabat, tapi caranya lebih tertata. Nggak ada lagi cerita gembok dipasang tiba-tiba atau akses diputus sepihak. Ini bikin suasana lapangan jauh lebih tenang. Abdi dalam nggak lagi bingung harus ikut siapa hari ini. Aktivitas adat bisa jalan tanpa rasa deg-degan. Museum tetap buka, pengunjung tetap datang, dan keraton pelan-pelan kembali ke rutinitasnya. Kehadiran Gibran sebelumnya jadi semacam garis batas tak terlihat. Setelah itu, semua pihak seolah paham. Konflik boleh lanjut, tapi jangan sampai bikin keraton jadi tontonan ribut lagi. Ada kesadaran buat jaga wibawa bersama. Media juga menangkap perubahan ini. Pemberitaan soal surat keberatan tetap ada, tapi dikemas lebih dingin. Nggak lagi headline panas, lebih ke laporan proses. Publik pun ngikutinnya dengan nada yang lebih santai. Di sisi lain, pihak yang mendukung SK Menteri Kebudayaan juga kelihatan lebih kalem. Mereka nggak lagi terlalu reaktif.
Fokusnya ke jalannya pengelolaan keraton dan kegiatan budaya, bukan saling sindir antar kubu. Situasi kayak gini bikin konflik tetap hidup, tapi nggak liar. Ada batas-batas yang mulai disepakati tanpa pernah diucapkan. Semua sadar keraton itu simbol, dan simbol nggak pantas terus-terusan diseret ke konflik kasar. Warga Solo sendiri mulai jarang dengar cerita ribut dari dalam keraton. Yang terdengar justru kabar acara, kunjungan, dan aktivitas budaya. Pelan-pelan perhatian publik balik ke hal yang lebih positif. Keraton masih punya masalah, itu jelas. Tapi cara menyikapinya sudah beda. Konflik tetap ada, keberatan tetap jalan. Tapi suasananya nggak lagi panas seperti sebelumnya. Semua seperti sepakat buat nahan diri, meski belum sepaham. Setelah semua kejadian itu, keraton pelan-pelan kelihatan hidup lagi. Bukan hidup yang rame gegap gempita, tapi hidup yang wajar. Orang datang buat lihat museum, halaman nggak lagi sepi, dan aktivitas budaya mulai kelihatan jalan tanpa rasa tegang berlebihan. Pintu-pintu yang sebelumnya jadi simbol konflik, sekarang diperlakukan apa adanya. Dibuka sesuai jadwal, ditutup sesuai aturan. Nggak ada drama gembok dadakan, nggak ada adu klaim di depan publik. Hal sederhana, tapi dampaknya kerasa besar. Abdi dalam juga kelihatan lebih fokus ke tugas masing-masing. Mereka jalan dengan sikap hati-hati, tapi nggak lagi penuh curiga. Kerja ya kerja, ngelayanin tamu yang layanin tamu. Aura keraton yang sempat kaku mulai mencair pelan-pelan. Nama Gibran tetap disebut-sebut, bukan karena pernyataan resmi, tapi karena efek kehadirannya masih kerasa. Orang-orang sadar sejak momen itu, tensi turun. Bukan karena konflik selesai, tapi karena semua pihak ngerem bareng-bareng. Di luar keraton, warga Solo mulai ngomongin hal lain lagi. Bukan soal ribut siapa raja, tapi soal acara budaya, wisata, dan kegiatan yang sempat ketutup konflik. Keraton balik jadi topik yang lebih enak dibahas. Media juga ikut berubah arah. Pemberitaan soal konflik makin jarang muncul di halaman depan. Yang muncul justru liputan kegiatan, kunjungan, dan geliat keraton yang kembali jalan. Narasi panas tergeser oleh cerita yang lebih adem. Sementara itu, urusan keberatan dan administrasi tetap lanjut di jalurnya. Tapi itu berjalan di belakang layar, nggak lagi nyeret-nyeret simbol budaya ke tengah keramaian. Keraton dijaga tetap utuh di mata publik. Gibran sendiri nggak bolak-balik muncul. Sekali datang, cukup. Tapi efeknya kayak ninggalin jejak. Orang jadi mikir 2 kali buat ribut terbuka. Ada kesadaran bersama buat jaga marwah, jaga wajah Solo. Keraton sekarang bergerak di tengah situasi yang masih belum sepenuhnya selesai, tapi jauh lebih terkendali. Nggak ideal, tapi lebih sehat. Konflik nggak menghilang, tapi nggak lagi mendominasi ruang. Di antara tembok tua dan pintu-pintu yang kini terbuka, keraton berjalan lagi dengan ritmenya sendiri. Nggak cepat, nggak gegabah, tapi cukup stabil buat bikin orang kembali merasa ini rumah budaya, bukan arena ribut.